Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kali ini kita akan melanjutkan membuat sebuah detail pintu jendela. Jadi kalau di Arsiket itu, kalau kita sudah membuat rencana pintu jendela ya, dengan memasukkan identitas setiap pintunya, yang teman-teman kalau yang belum lihat bisa lihat dulu di video sebelumnya kita tentang rencana pintu jendela ini. Ini jadi kalau teman-teman sudah membuat identitas pintu jendelanya itu, kita dapat memasukkannya ke dalam sebuah schedule teman-teman. Ini ada schedule, ada elemen ya, ada wall, ada opening, ada door, ada window. Nah contohnya misalnya ada door dan juga ada windows ya. Oke, seperti itu. Di video sebelumnya kita sudah ulas ya mengenai bagaimana membuat door schedule ini, membuat baru. Tapi di sini akan coba kita refresh sejenak ya, sebelum nanti melanjutkan ke Windows schedule. Oke, jadi kalau di default itu kan sudah ada dua buah schedule ini. Jadi di sini ya, identitas pintu jendela yang teman-teman buat itu sudah masuk di sini ya. Nah, namun di sini kan ini belum teratur ya. Tabelnya ini kriterianya belum teratur. Artinya ini ada seperti ini kan seharusnya tidak masuk WD01 WD01. Yang ingin kita masukkan adalah identitas pintu jendela yang sesuai kita perlukan aja, yang kita namai ide. Nah, oke, kita itu mengaturnya di door dulu ya, door. Jadi di sini bisa kita edit aja di skemanya teman-teman, di skema ini ya. Nah di sini di skema itu ini adalah kombinasi skemanya. Ini adalah detail kriteria. Bagian detail kriteria yang kanan bawah ini pengaturan field atau tabel dari schedule pintunya. Oke, di sini yang pertama untuk kriteria door schedule ini merupakan klasifikasinya in branch of door ya. Benar, ini elemen door, elemen opening door. Oke, benar ya. Kemudian kita tambahkan kriteria teman-teman. Di sini add kriteria, ID kategoris, elemen ID kita tambahkan. Di sini kita atur ini N, elemen ID-nya termasuk mencakup identitas pertamanya adalah P ya. Karena nama-nama pintu kita itu di sini saya kasih nama P ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ini fieldnya, tabelnya itu yang tidak perlu bisa kita remove. Kita hanya memasukkan tabel-tabel yang kita perlu aja. Contohnya ini kalau saya di sini akan memasukkan elemen ID itu nama, kemudian akan saya tambah nomor 2 itu ukuran W dan H-nya ya, width and height-nya. Quantity saya taruh bawah. Nah, di atas ini sebelum quantity itu ini ada preview tambah atas, saya tambah lagi add field. Bisa masuk di general ini teman-teman. Nah, ini pilih yang ini. Saya pilih masukkan 2D cross section preview. Nah, oke. Kemudian saya mau masukkan 3D front preview. Oke, ya, seperti ini ya. Dan bisa diatur ini urutan tabelnya. Kemudian saya mau nambah lagi custom text di bagian general ya, misalnya custom text. Nah, ini kita akan nanti masukkan spesifikasi ya, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini bisa teman-teman pilih OK ya. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini schedule pintu jendela, namanya sudah sesuai yang ada di denah kita. Hanya P1 untuk kamar-kamar, P2 untuk kamar mandi. Nah, seperti itu. Dan masuk lagi di door schedule. Nah, ini ya. Quantity-nya ini quantity 2 lantai ya, teman-teman di sini nih. Oke, ini misalnya bisa diedit
nama pintu. Nah, ini custom text itu spesifikasi ya. Ini bisa ditulis misalnya kusen aluminium ground 4 in, kemudian ram pintu kayu jati, tebalnya 3 cm, kemudian panel kayu jati tebal 2 cm 2 cm ya. Oke, ini bisa kita pilih warp text nih teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini bisa kita pilih rata kiri. Oke, kemudian ini di bagian ini bisa teman-teman anotasi nih ya. Nanti silakan teman-teman bisa menambahkan ukurannya seperti itu ya. Tambahkan aja ukurannya supaya nanti detailnya bisa lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan ya, seperti ini. Bisa ditambah ya. Kemudian ini misalnya dihapus ya, seperti ini misalnya. Ini juga bisa ditambahkan. Oke, seperti ini. Bisa copy ya, seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan ini ya, label ya di sini. Misalnya ini adalah besar ya. Misalnya ini saya atur handle pengunci pintu. Handle pengunci pintu. Kemudian yang atas ini adalah misalnya ram, bisa ram kayu, bisa ram aluminium. Di sini saya ambil contoh, saya ram kusennya saya pakai kusen aluminium ground 4 in, tapi daun pintunya itu saya menggunakan kayu teman-teman ya. Ini bisa ya. Kok daun pintu ini ram pintu kayu jati. Ini tebal 3 cm. Kemudian ini panel pintu kayu jati, tebalnya 2 cm ya, seperti ini ya. Oke, dan teman-teman bisa lengkapi ini sebenarnya kalau misalnya ada ini ya, engsel itu bisa ditambah sekalian. Contohnya engsel itu kan dia lebar 1 atau lebarnya itu 10 x 10 misalnya, terus ya ini misalnya kita tambahkan engsel pintu di sini ya, kita taruh, bisa kita tambahkan secara manual ya, seperti ini. Saya belum tahu apakah di Archicad itu bisa menambahkan ini ya, gambar ada objek ini secara pengaturannya di pintu ini. Nanti coba kalau teman-teman mau kulik boleh nih, kalau bisa memunculkan ini ya, engsel.
sel pintu ya, seperti ini. Oke, ini teman-teman bisa menambahkan keterangan seperti ini, kemudian bisa di oke. Ya, selanjutnya kalau ini nanti juga bisa teman-teman lengkapi ya yang lainnya notasinya. Kemudian kalau ini contohnya ya, kalau pintu yang ada kacanya itu teman-teman tambahi di bagian kacanya itu dengan notasi garis untuk simbol kaca ya, seperti ini. Nanti dilengkapi lagi notasi dan ukurannya. Oke, seperti ini ya, dan pilih oke. Sama nanti silakan teman-teman lengkapi juga bagian yang 2D simbol dan 2D cross section view untuk notasi-notasinya, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke Windows Schedule. Nah, di Windows Schedule ini itu sudah ya. Nah, di sini ini schedule secara default kriterianya yang terbaca adalah belum rapi ya teman-teman. Ini kita rapikan aja di sini. Sama kita setting di skema setting ini ya. Di bagian kombinasi Windows Schedule kriterianya ini yang pertama adalah klasifikasinya adalah Windows, elemen Windows. Kemudian kita tambahkan ya add kriteria bagian ini nih elemen ID dan kategori itu elemen ID-nya kita tambahkan di sini contains C yang pertama ya. Kemudian saya mau tambahkan lagi ID-nya itu adalah BT misalnya ya, or N. Kemudian di sini sama, yang tidak perlu kita remove aja. Di sini saya remove dan saya tambahkan add field ya teman-teman. Nah, ini cross section tambahkan, bisa di double click ya di front view seperti itu. Ini ada parameter-parameter yang lengkap ya, seperti area dan sebagainya. Coba nanti di lain kesempatan kita kulik lebih dalam lagi. Kemudian custom text kita masukkan. Oke, ini custom text-nya di sini ya, saya atur ya seperti ini, quantity paling bawah. Oke, kita lihat apakah dengan pengaturan seperti ini bisa membaca ya. Harapannya itu yang membaca elemen Windows, elemen ID Windows, elemen ID-nya adalah C dan BV. Oke, kita coba dulu. Oh, ini baru membaca BV ya. Coba saya lihat di pengaturan yang sudah saya bikin ya. Oh, jadi OR atau OR ya teman-teman. OR, oke, seperti ini. Oke, coba. Saya masuk lagi skema setting, ini OR. N-nya ini diganti OR. Oke. Terus kita pilih oke. BV ya, jadi sebenarnya kalau ini nanti pengaturannya sudah tepat adalah yang bagian WD-nya, pintu dengan identitas WD itu tidak muncul ya teman-teman. Nah, kemudian ini lagi coba dilihat, ini namanya sama J1 dan J1 tapi ukurannya beda ya, sehingga dia tetap tersplit dua macam seperti ini. Nampaknya ini kita bisa mendeteksi di sini jendela mana kita yang sebenarnya belum pas ukurannya. Ini di tempat saya ini berarti ada satu buah jendela J1 yang ukurannya ini harusnya ini teman-teman. Nah, ini bisa kita bisa masuk ke di sana ya, pilih ini, kita bisa masuk ke denahnya itu, pilih ini ya teman-teman, select on floor plan. Nah, ini bisa ketahuan nih, ini adalah ada satu jendela yang ternyata lebarnya belum tepat. Ini saya ganti 800 kan harusnya lebarnya. Oke, kita masuk ke Windows Schedule. Nah, sekarang udah tepat nih.
ada seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya dia membaca seperti ini mungkin karena ini ya. Jadi kalau di RSCAD itu ada fitur yang namanya dia renovation filler, teman-teman. Jadi kemungkinan dia renovation fillernya ini adalah jendela existing, ini adalah jendela baru, sehingga di sini yang existing pun dia masuk. Coba kalau saya masukkan di sini add kriterianya ya, ini ya maksudnya renovation filler. Tool schedule. Nah, ini show on renovation fillernya ini kadang-kadang mempengaruhi ya. Coba saya atur bagian kembali tadi ya. Skema. Apakah ada renovation status ini ya? Nah, ini adalah ini kalau kasusnya itu di sini kita merenovasi ya. Jadi ini project yang saya sebagai studi kasus ini adalah project renovasi, sehingga ada elemen jendela existing, ada elemen jendela baru. Di sini yang ingin saya tampilkan adalah elemen-elemen jendela baru aja ya. Jadi saya pilih yang new di sini. Nah, coba ya, kita coba dulu. Renovation statusnya adalah new. Ini kita coba apakah bisa. Nah, bisa ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kalau di project teman-teman itu karena bangunan baru, pengaturannya yang renovation statusnya ini nggak perlu ada, sepertinya sudah bisa membaca dengan seperti tadi ya. Jadi sudah membaca identitasnya dengan sesuai. Jadi hanya klasifikasi Windows, ini OR, kemudian elemen ID-nya J, konten J, dan OR lagi elemen ID-nya adalah BV. Pengaturnya seperti itu ya. Tapi karena di sini itu ini kasusnya saya adalah rehab. Ada rehab ya teman-teman. Jadi seperti ini nih. Nah, contoh bangunan saya ini adalah rehab. Jadi ini ada yang bagian di arsir ini adalah merupakan lama existing yang tidak direhab ya. Yang baru ini adalah yang bagian ini teman-teman. Jadi hanya saya masukkan aja, yang ingin saya tampilkan adalah yang bagian renovation fillernya ini new, bagian baru ini ya, seperti ini. Sehingga tadi saya tambahkan di bagian Windows-nya itu, kalau dua seperti ini adalah skemanya ada tambahan renovation status seperti itu. Tapi mungkin kalau di project teman-teman, untuk di project perkuliahan ini, yang bagian ini mungkin tidak dimasukkan, tidak apa-apa ya, bisa membaca seperti ini. Hanya klasifikasi elemen ID ini saja yang dimasukkan, sepertinya sudah bisa membaca schedule-nya seperti itu. Oke, kalau nanti misalnya BV-nya ini nggak kebaca teman-teman, nah teman-teman bisa masukkan aja, dirubah namanya jendela BV ini ganti J gitu aja, nggak apa-apa. Jadi diganti namanya, bukan Boven satu, tapi identitasnya J aja, J2, J3 seperti itu. Nah, sehingga nanti di pengaturan Windows-nya ini ya, Windows schedule-nya itu ya cukup elemen ID-nya yang J aja yang ditampilin, yang dimasukkan ke kriteria ya. Sehingga hanya membaca elemen window dan identitasnya adalah J seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Di sini pun nanti juga teman-teman bisa menambahkan anotasi. Ya, seperti ini ya.
tambahkan anotasi. Jangan lupa kalau jendela ya, ini harus ada notasi garis kaca ya, seperti ini. Kemudian tambahkan juga nanti keterangannya. Sini misalnya saya kasih nama, kalau kacanya itu kaca bening 5 mili ya misalnya. Kemarin masa kecilan tulisannya ya. Nanti silakan dilengkapi kaca-kacanya, kusennya seperti itu ya. Kemudian kalau di ini setelah di OK, kalau kurang besar ya bisa dibesarin ya teman-teman biar terbaca nanti. Kemudian dirapikan, atau ini 0,7 ya. Bisa disesuaikan. Kemudian kalau di boven itu teman-teman, itu kan kacanya biasanya ada yang pakai kaca es ya. Nah ini nggak apa-apa, dibedakan. Kalau misalnya ada yang kaca es, ada yang kaca bening, itu nanti ditambah keterangan aja kaca es ya. Nanti ukurannya juga silahkan teman-teman bisa melengkapinya. Oke. Kemudian kalau misalnya bovennya itu kacanya flip flap ya, ini ada garis seperti ini, garis pembagi kaca flip flap, dan juga dikasih notasi atau seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini boleh. Ini kaca es. Kemudian kadang kalau kaca es itu bisa diberi fill teman-teman. Nah, fill aja biar seolah-olah itu kacanya itu enggak transparan ya. Atau mungkin saya kasih apa ya, nah, ini juga boleh, atau ya seperti ini untuk membedakan kaca es dan kaca bening. Jadi kalau kaca es itu kan sedikit buram seperti itu ya. Oke, kemudian ini pilih oke. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Bisa nanti teman-teman melengkapi. Custom tag ini adalah spesifikasi ya, nanti dilengkapi kusennya apa, seperti itu. Kusennya apa, kacanya apa, ini bisa dilengkapi teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya yang akan saya tunjukkan lagi adalah ini ya, memasukkan elemen door schedule ini di view map teman-teman. Ini penting juga. Jadi ini teman-teman bisa membuat folder detail ya, folder detail. Kemudian di sini boleh saya tambah lagi, ada detail pintu jendela. Oke ya, detail pintu jendela. Dan saya nyalakan biar mudah show organizer. Oke, jadi kita akan mengatur layar kombinasinya, model view-nya teman-teman. Teman-teman dapat bagian kiri organizer pilih project map, bagian kanan silahkan dimasukkan di view map ya. Kemudian di bagian project map ini pilih door schedule dan window schedule, silahkan di drag and drop, dimasukkan aja ke folder detail pintu jendela. Nah oke, gini ya teman-teman, ada dua, pilih aja dua dan bisa disetting nih. Oke ya, kemudian pilih graphic override model view-nya. Model view-nya itu teman-teman bisa pilih building plan ya. Building plan atau drafting ya. Nah, ini pengaruhnya di sini.
Jadi kalau model view-nya drafting itu kadang-kadang dia isinya panel-panel isinya tuh nggak kebaca ya teman-teman. Panel-panel windownya ini karena pengaruh di model view. Nah, tapi kalau misalnya nanti terjadi seperti itu, silahkan diatur aja di setting model view-nya itu dipilih yang building plans. Kemudian graphic override-nya itu, nah ini coba saya pilih no override. Nah seperti ini ya. Kalau ingin memunculkan biar agak berwarna ya seperti itu, bisa pilih diatur graphic override-nya, pilih yang no override. Tapi kalau kita pilih misalnya blur plan ya, yang kemarin kita bikin, mungkin dia akan warnanya putih seperti ini. Yang ini menyesuaikan aja nanti teman-teman inginnya warnanya seperti apa. Karena misalnya kalau ini saya bikin ini ya, oke ini kalau taruhlah pintu kamar mandi ini warnanya saya ganti mungkin ya, saya ganti putih. Oke ya, jadi pintu kamar mandi ini coba arsitektural ya. Nah ini ya, ini saya ganti warnanya putih ya misalnya. Gimana ya teman-teman? Saya mau ngatur ini atribut. Contohnya ini saya ganti warnanya yang lebih gelap aja deh ini ya. Wall banut horizontal. Pitch. Saya coba lebih gelap ya. Kemudian casingnya ini saya matiin aja. Ya seperti ini ya. Jadi kan warnanya hitam nih, lebih hitam ya. Oke, kemudian di lantai 2 juga saya akan coba rubah. Kalau kita rubah seperti ini di model atribut ya, lalu horizontal. Oke, warnanya kita rubah, dan casingnya ini saya matiin aja biar nggak, jadi casing kusennya ini saya nggak pakai ya, di preview aja jadi lebih hitam ya. Ini coba kita cek di door schedule-nya. Nah ini otomatis dia warnanya juga berubah hitam. Ini menyesuaikan warna di desain kita. Nah, kalau kita tampilkan seperti ini, jadi silahkan nanti diatur di pilihnya nih ya, pengaturannya graphic override dan model view optionnya. Oke teman-teman, semoga video kali ini dapat membantu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.